Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kang Des Official. Oke teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya. Semoga dilancarkan rezekinya dan semoga dimudahkan semua urusannya. Oke teman-teman, jadi kali ini Kang Deso akan memperbaiki ya. Ini adalah ada HP Oppo tipe R1001 ya. Oke, jadi Oppo ini memang HP yang sudah lama ya. Untuk kendala dari HP Oppo ini tersendiri teman-teman, yaitu dicas hanya bergetar aja ya. Wow, ini apanya ya? Biasanya kalau kasus seperti ini itu ada di bagian bisa di baterai juga ya. Oke, coba saya akan cek untuk dari tegangan atau dari konektor casnya, dan saya buka dari baterainya masih bawaan original ya. Dan saya lihat di sini adalah Oppo R1001 ya. Oke, memang ini keluaran yang sudah lama HP Oppo seperti ini ya. Ini entah sudah 4G atau masih 3G, saya tidak tahu. Oke, untuk lanjut dari videonya kita coba untuk cek terlebih dahulu dari konektor casnya, yaitu daya penghubung dari konektor cas ke bagian masuk ke baterai ya. Oke, kita cari untuk min dan plusnya, dan kemudian kita ukur menggunakan multitester, dan di sini ada tegangan 3,5. Oke, seharusnya HP itu sudah menyala. Dan coba saya untuk ukur dari tegangan di dalam baterai ini, ternyata ada tegangan 2,9. Oke, seharusnya HP ini sudah menyala, tapi kenapa HP ini ketika dicas ataupun dinyalakan hanya bergetar saja? Wow, ini sangat membingungkan sekali. Oke, untuk cara mengatasinya coba saya akan bongkar terlebih dahulu untuk HP-nya ini ya. Untuk HP-nya ini saya akan buka dari semua baut-baut yang ada di belakang penutup mesin HP ini. Oke, sambil saya buka, bagi teman-teman yang barusan mampir atau barusan yang menemukan video ini, jangan lupa untuk dukung channel Kang Des Official ini dengan cara di like, ditekan tombol subscribe-nya, dan jangan lupa dibunyikan lonceng notifikasinya agar teman-teman semua tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Kang Des Official ini, khususnya di teknisi HP. Oke teman-teman, jadi ini sambil saya buka semua baut-bautnya, dan saya akan periksa ya, atau saya akan cek mengapa kendala dari HP ini ketika dinyalakan itu bergetar, dan ketika dicas itu hanya bergetar teman-teman. Kemungkinan ini ada salah satu penghubung yang kurang pas atau gimana ya. Coba saya akan buka, saya akan cari ini untuk cari celah untuk membuka dari penutup HP ini, karena saya belum pernah menservis HP seperti ini, jadi agak sedikit bingung untuk cara membukanya. Dan saya lihat ternyata ada di belakang sini teman-teman, itu hanya sedikit celah untuk mencukilnya, dan saya bantu menggunakan besi tipis ini untuk mencukil dari semua penutup casing dari HP ini ya. Memang ini sedikit agak sulit ya, dan karena HP ini mungkin belum pernah dibuka dari pertama belinya, saya lihat di sini banyak ada segel-segel yang masih terempel di HP ini. Oke, dan ini hampir saja terkena teman-teman ya, hampir saja terlepas. Untuk proses membuat copotan ini harus berhati-hati, karena dari atom dari HP ini memang sedikit ringkih ya, jadi gampang patah, jadi harus berhati-hati. Oke, dan ini sudah terbuka, saya lihat di sini banyak sekali kotoran, dan ini dari kameranya itu terlepas, dan saya terapkan lagi. Oke, dan lanjut untuk saya proses yaitu pembersihan ya teman-teman. Ntar dulu, saya sebelum pembersihan saya akan lihat dari sini, saya jangkal di bagian dari bagian soket LCD-nya ya. Mengapa di soket LCD ini kok ada sedikit cuilan ya? Tapi ini tidak masalah. Dan saya coba lepas dari LCD-nya. LCD masih bagus dari soketnya atau dari konektor dari LCD-nya, tidak ada masalah ya. Dari tembaganya itu juga masih tidak rusak ya. Dan kemudian saya akan bersihkan, coba saya akan kasih thinner, karena di sini banyak sekali kotor-kotoran, agar sedikit bersih.
Siapa tahu penghalang dari tidak nyalanya HP ini karena kotor-kotoran ini kan tidak tahu juga ya teman-teman, dan saya bersihkan menggunakan thinner. Oke, dan kemudian saya tancapkan lagi untuk dari soket LCD-nya, dan kemudian saya akan tutupkan lagi dari penutup soketnya ini teman-teman. Harus dipaskan karena ini dari kabel fleksibelnya itu sangat tipis sekali, dan harus berhati-hati karena bisa sobek dari fleksibel LCD-nya ya. Oke, dan ini sudah saya pasang, dan coba saya akan tes kembali menggunakan charger. Saya akan tes dan masih saja belum bisa menyala. Wow, ini apanya teman-teman ya? Oke, untuk mengatasi selanjutnya yaitu kita coba minta bantuan dari power supply ya. Mungkin ini harus dibantu menggunakan power supply agar kita bisa tahu di mana kendala dari HP ini ya. Oke, dan ini sudah saya siapkan untuk power supply-nya, dan kemudian saya akan arahkan terlebih dahulu untuk kameranya agar lebih jelas. Oke, dan kemudian saya akan colokan terlebih dahulu untuk power supply-nya, dan saya akan nyalakan. Dan di sini saya akan tancapkan dari kabel power supply-nya, dan saya arahkan di 3,5 volt, dan kemudian saya akan pencet dari tombol powernya, dan kemudian saya akan lihat di sini ada jarum ampernya yaitu menggantung di di bagian 0,1 ya, atau di bawah 0,2. Tadi ketika saya tekan tombolnya itu dia langsung mengangkat ke 0,2, kemudian turun lagi, dan kemudian dia berhenti di 0,1, dan ketika saya lepas dari tombol powernya dia turun sampai 0 ya. Wow, ini apanya ya? Apa mungkin ini dari CPU nya ya teman-teman, saya juga tidak tahu. Kita coba aja kita cari penyebabnya ini. Mungkin kita harus minta bantuan yaitu dengan direhot atau dari CPU nya, kemungkinan dari CPU nya teman-teman ya. Kalau dari CPU nya sudah kita rehot masih aja seperti itu, mungkin bisa jadi di LCD-nya ya teman-teman yang sudah mati atau memang harus diganti dengan LCD yang baru. Oke, dan saya masih tekan-tekan masih aja di sekisaran di 0,1. Wow, ini sangat membingungkan sekali. Oke, lanjut, untuk saya langsung copot aja dari mesinnya ini, dari HP-nya, dan kemudian saya akan copot dari kaleng penutup dari mesin MMC dan CPU-nya ya, karena terletak di bagian bawah dari penutup kaleng ini. Nah, di sini adalah tempat CPU-nya teman-teman. Di sini ada IC power, CPU, dan juga MMC ya. Oke, dan lanjut, untuk saya akan ambil pencapit yaitu pencapit fleksibel, pencapit PCB ya. Ini pencapit mesin, saya akan capitkan seperti di sini agar untuk proses perehatan itu nyaman dan tidak bergoyang ya. Oke, jangan lupa untuk kasih flux terlebih dahulu agar proses perehatan ini bisa berhasil. Oke, dan coba saya akan kasih flux terlebih dahulu. Kita kasih secukupnya aja, kita kasih di bagian CPU dan di MMC-nya ya. Kita panaskan menggunakan blower ya. Kita arahkan, saya kasih panasnya di 4, saya kasih anginnya di 4 dan panasnya saya di 350. Kita kasih panasnya ke CPU ini jangan terlalu lama-lama ya. Kita urutkan seperti searah jarum jam seperti ini agar panasnya itu merata di bagian komponen CPU ini dan MMC ini. Apabila sudah cukup sekiran 30 detik, kita lepas dan kemudian kita lap kembali untuk sisa-sisa dari sisa flux ini ya. Kita sudah dibersihkan, kemudian kita lepas aja. Posisikan untuk mesin harus benar-benar sudah dingin dari panas. Kemudian saya akan coba cek untuk dari mesinnya ini, apakah ketika saya rehat ini masih saja menggantung di 0,1. Oke, dan masih saja menggantung di 0,1 ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat sendiri masih saja. Oke, untuk proses ini memang saya lihat ini memang kendala ada di bagian LCD-nya teman-teman.
karena tadi saya cek itu memang benar-benar masih aja gantungnya di 0,1. Bahkan ketika pertama kali awal saya menekan tombol powernya itu langsung menuju ke 0,2 dan kemudian dia berhenti ke 0,1. Ketika saya turunkan atau saya lepaskan dari tombol powernya, dia langsung jarum ampere turun ke 0. Berarti tandanya ini adalah dari LCD-nya yang bermasalah atau LCD-nya yang sudah mati, bukan berarti dari CPU ataupun MMC-nya. Maka dari itu, karena saya tidak ada stoknya dan tidak ada LCD yang barunya, maka saya akan pasangkan kembali dari mesinnya ini, teman-teman ya. Dan kemudian saya akan coba lagi untuk tancapkan dari charger casnya, dan saya akan tekan tombol powernya, masih saja tidak mau menyala dan masih aja bergetar. Wow ya, memang ini LCD-nya ya. Oke, dan saya masih janggal lagi mengapa LCD-nya sampai konslet seperti ini ya. Oke, dan saya coba akan ukur lagi menggunakan power supply apakah masih sama untuk penggantungan di 0,1-nya. Untuk pemantapan ya. Ya, saya ulang-ulang seperti ini agar teman-teman itu bisa langsung jelas, ataupun dengan cara ini mungkin teman-teman sudah paham. Maka dari itu teman-teman jangan keburu untuk memvonis dari MMC-nya ataupun CPU-nya ya, karena ini biasanya kendala seperti ini apabila kita tekan tombol powernya itu jarum ampere ke 0,1, posisi HP itu harusnya menyala. Dan ketika saya tadi mengecek di bagian konektor cas, penghubung konektor cas ke baterai, dan saya cek itu ada tegangan 3,9, dan kemudian saya baterai cek saya ada tegangan yaitu sekitaran 2,9. jadi seharusnya HP itu sudah menyala, dan bukti dan kenyataannya HP tidak mau menyala. Dan coba saya akan cek lagi di bagian baterai ini. Tadi baterai sempat saya suntik menggunakan power supply dan dia sudah mengisi ke 3,7 ya. Tadi kan 3,9, berarti sudah terisi daya, seharusnya itu sudah bisa mengangkat HP, dan HP ini benar-benar sudah bisa, seharusnya bisa menyala tapi belum bisa menyala. Oke teman-teman, jadi memang kendalanya ini di bagian LCD. Untuk lebih jelasnya, coba saya akan ulangi lagi untuk pengecekan di bagian arus dari konektor ke penghubung baterainya. Saya cek lagi, dilihat di sini ada tegangan 3,5, seharusnya itu arus yang sudah normal ya, arus yang sudah normal, dan itu bisa untuk mengecas dari baterainya HP ini tersendiri. Oke, dan ini sudah jelas yaitu kendala di LCD-nya. Langsung saja saya untuk pasang lagi ya untuk di baterainya ini. Dan coba saya akan tekan tombol powernya, apakah dia masih ada respon getaran lagi atau getaran itu hilang. Kita coba tekan tombol powernya teman-teman. Oke, dan ternyata masih saja ya, masih saja bergetar. Oke teman-teman, jadi sekian aja video kali ini. Semoga video ini bermanfaat, karena video ini cukup sampai di sini aja karena saya tidak punya LCD-nya. Maka saya akan teruskan ke video yang berikutnya. Oke teman-teman, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa dukung channel Kang Des Official ini dengan cara di like, ditekan tombol subscribe-nya, jangan lupa dibunyikan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Kang Des Official ini. Oke, sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.